Selanjutnya, tidak hanya sebatas dari software dan hardware saja ya. Jadi yang paling penting di dalam sebuah RAID itu adalah tingkatan levelnya, di mana tiap level di sini bukan sebagai hubungan hierarki, jadi melainkan perbandingan skema dari arsitektur yang digunakan di dalam RAID tersebut. Pada dasarnya RAID ini terbagi menjadi 7 level. Namun karena ada beberapa kesamaan dari level RAID seperti level RAID 3, 4, 5, 6 dan yang RAID lain itu kurang umum digunakan gitu. Maka yang akan kita bahas kali ini adalah RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 dan juga RAID 10 atau juga kombinasi dari RAID 1 dan juga RAID 0. Langsung saja kita masuk ke pembahasan RAID 0. Nah, RAID 0 ini biasanya disebut sebagai stripping, disk stripping. Di dalam level ini mengizinkan kita untuk menulis data secara langsung ke beberapa harddisk dibandingkan menulis data hanya ke satu harddisk saja. Hal itu yang membuat RAID level 0 ini mempunyai peningkatan performa pada input dan outputnya. Namun tidak memiliki redundansi data. Jadi jika terjadi kerusakan, maka data tersebut akan hilang seluruhnya. RAID 0 ini menggunakan 100% kapasitas harddisk yang terpasang. Jadi semua disk yang sudah kita punya ketika kita lakukan RAID 0 ini, semua kapasitasnya akan terpakai secara maksimal. Dan juga minimal penggunaannya adalah 2 disk. Jadi misalkan kita mempunyai 2 disk, kita ingin mempunyai performa yang cepat dan digunakan untuk data yang tidak urgent, tidak penting gitu ya, untuk kepentingan real time secara sewaktu-waktu saja, itu bisa menggunakan RAID 0. Contohnya kita RAID ini idealnya untuk melakukan proses editing ataupun rendering gitu, dan tidak disarankan untuk keamanan data. Lanjut di RAID kedua, ini adalah RAID 1 ataupun biasa disebut sebagai mirroring. Seperti namanya, preset RAID ini bekerja seperti cermin. Jadi data itu ditulis secara identik ke harddisk yang satu dan juga harddisk yang lainnya. Karena itu apabila kita mengalami kerusakan pada salah satu disk, harddisk lain masih punya data yang sama dan juga tidak terlalu urgent untuk langsung dibenarin gitu. Dan pada saat harddisk rusak itu, ketika kita ganti yang baru, secara otomatis nanti akan terjadi sinkronisasi pada harddisk yang baru tersebut, atau biasa disebutnya adalah rebuilding. RAID 1 ini punya kekurangan juga, jadi karena data dibuat identik, kapasitas yang bisa digunakan itu hanya 50% dari total kapasitas harddisk yang kita pasang. Minimal penggunaan harddisk pada RAID 1 ini yaitu adalah 2 disk. Contohnya kita punya 2 disk dengan size masing-masing 100 GB, maka total size yang kita gunakan hanya 100 GB. Idealnya itu RAID 1 digunakan untuk hal yang berhubungan dengan data penting. Contohnya seperti sistem operasi pada suatu server. Jadi agar data OS tersebut aman ketika disknya rusak, itu dibikin mirroring, jadi masih ada cadangannya. Kebetulan di produk Cloud Kilat, di Kilat VM juga, di infrastrukturnya, di server kita menggunakan RAID 1 untuk OS-nya. Selanjutnya ada RAID 5, yaitu stripping dengan menggunakan parity. Parity di sini adalah bentuk sederhana dari kode pendeteksi kesalahan. Nanti akan saya jelaskan lebih.
Pada RAID 5 ini data itu akan disebar ke seluruh disk dengan menggunakan metode stripping sama dengan RAID 0 sebelumnya. Nah, yang berbeda di sini ada penambahan penulisan parity yang disebar juga ke seluruh disk. Jadi apabila terjadi kerusakan di salah satu disk, nanti setiap parity itu akan mengkalkulasi ulang data dari disk yang hilang. Dengan begitu, RAID 5 memiliki performa baca yang tinggi, namun performa tulisnya akan sedikit melambat karena proses kalkulasi parity dan juga tidak dapat bertahan apabila terjadi kerusakan disk secara bersamaan. Jadi misalnya di sini ada 4 disk, dia itu hanya menoleransi satu kerusakan disk di saat itu. Jadi tidak bisa menoleransi 2 disk yang rusak secara bersamaan. Nah, minimal penggunaan disk pada RAID 5 ini adalah 3 disk dan kapasitas totalnya itu adalah 2/3 dari kapasitas disk yang terpasang. Contohnya tadi itu kita punya 4 disk dengan masing-masing size 100 GB. Kalau di total kan itu 400 GB ya. Nah, kalau di RAID 5 ini kita hanya bisa menggunakan 300 GB karena 100 GB lagi yang disebar ke setiap hard disk akan digunakan sebagai parity. Selanjutnya ada RAID 6. Nah, ini RAID 6 ini hampir sama dengan RAID 5 karena dia adalah pengembangan dari RAID yang sebelumnya dengan menggunakan double parity, di mana data parity ini akan ditulis ke 2 blok parity di setiap disk. Nah, nanti data pada RAID 6 ini masih dapat bertahan apabila terjadi kerusakan pada 2 disk sekaligus. Berbeda dengan RAID 5 tadi yang hanya bisa menoleransi 1 disk yang rusak itu. Sama seperti RAID 5, RAID 6 ini memiliki performa baca yang tinggi. Sedangkan performa tulisnya jauh lebih lambat dari RAID 5 karena dia membutuhkan lebih banyak kalkulasi parity. Minimal penggunaan disk pada RAID 6 ini adalah 4 disk, jadi kapasitasnya hanya setengah dari kapasitas disk yang terpasang. Contohnya seperti tadi kita punya 4 disk dengan size 100 GB masing-masing. Kita itu cuma bisa menggunakan 200 GB nanti di realnya gitu. Bisa untuk penyimpanan data dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ada RAID 10 atau RAID kombinasi dari mirroring dan juga stripping. Nah, di level ini itu pengembangan dengan menyatukan kelebihan dan kekurangan tiap-tiap level RAID itu sendiri, dari RAID level 1 dan juga RAID level 0. Nanti cara kerjanya itu dia menulis data secara identik, lalu disebar ke seluruh disk menggunakan metode stripping. Jadi itu bisa mempercepat performa untuk penulisannya. RAID level 10 ini punya keunggulan dari segi performa dan juga dia mempunyai redundansi data. Namun untuk mengaplikasikannya di real server gitu ya, di server PC, kita memerlukan biaya yang tidak sedikit itu, dan juga akan lebih sulit untuk skalabilitasnya itu untuk menambah resource ataupun penambahan disk di sana nanti. RAID 10 ini menggunakan 50% juga sama seperti RAID 1 karena sama-sama ada RAID 1-nya gitu. Dan minimalnya itu menggunakan 4 disk. Contohnya kita punya 4 disk juga dengan size 100 GB. Jadi nanti yang akan bisa kita gunakan itu hanya 200 GB.